Kesetaraan pendidikan adalah pilar utama bagi warga negara Indonesia. Setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi berhak atas pendidikan yang setara. Ini adalah landasan menuju keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Namun, hal ini bukan berarti bahwa seluruh konten dan proses pembelajaran bagi semua peserta didik dibuat sama. Pembelajaran berdiferensiasilah solusinya. Kita sebagai pendidik perlu memfasilitasi pembelajaran yang memerdekakan. Artinya, pembelajaran yang mengakomodasi potensi sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing peserta didik. Tentu saja dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini memang perlu kesiapan dan perencanaan yang baik. Melalui serangkaian proses pembelajaran bermakna ini, peserta didik memahami relevansi dan signifikansi materi yang dipelajari dalam konteks kehidupan mereka. Artinya, mereka mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dan dibawa ke dunia nyata, serta memahami betapa pentingnya pengetahuan ini. Pada video kali ini, saya, Putu Ana Masriani Giri, akan membagikan proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA tentang struktur tumbuhan kelas 8 di SMP Negeri 2 Singaraja. Pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan proyek yang dikaitkan dengan ekoprint. Istilah ekoprint ini merupakan hal baru bagi peserta didik kami. Untuk itu, bagaimana kelanjutan dari proses pembelajaran berdiferensiasi dengan ekoprint? Mari simak video berikut ini. Pembelajaran proyek ekoprint dilaksanakan melalui platform Quizzes dengan memanfaatkan aset sekolah kami, yakni dengan Chromebook. Kenapa memilih Chromebook? Karena sekolah kami memiliki kebijakan bahwa peserta didik belum boleh membawa handphone ke sekolah. Selain memanfaatkan Chromebook, kami juga memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber. Sebagai tahap awal, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei bersama guru BK untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Hal ini bertujuan agar saya bisa mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik mereka. Adapun bahan ajar yang saya siapkan, yakni berupa video, podcast, dan lembar kerja berbasis online di Quizzes. Dan dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memperoleh gambaran penguasaan kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Ada 3 kategori yang menggambarkan kompetensi prasyarat, yaitu kategori 1, 2, dan 3. Hasil ini yang nantinya kita jadikan dasar dalam pembuatan kelompokan ice breaking di kelas. Teknik ini sering saya gunakan untuk mengajak peserta didik rehat sejenak, bermain, melepaskan pikiran sejenak dari pembelajaran sebelumnya, sehingga mereka menjadi bersemangat di kelas saya. Ekoprint ini tidak hanya memberikan pengalaman baru yang luar biasa, tetapi juga terintegrasi dalam mata pelajaran IPA, khususnya topik struktur tumbuhan. Selain itu, proyek ini juga memberikan solusi terhadap pembelajaran berkelanjutan untuk ekonomi kreatif. Jadi bekerja dalam kelompok untuk membuat rancangan proyeknya. Seperti biasa, mereka menggunakan aplikasi Quizzes yang terintegrasi di dalam Chromebook. Dalam pembentukan kelompok, setiap peserta didik akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman berdasarkan hasil asesmen diagnostik sebelumnya. Peserta didik yang tergolong kategori 1 akan berperan sebagai tutor sebaya. Apabila ada temuan penting, ia bisa berdiskusi dengan rekan lain sesama tutor sebaya. Guru telah menyiapkan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka mengamati video pembelajaran melalui YouTube dengan Chromebook. Peserta didik auditori belajar dengan cara menyimak podcast. Sedangkan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam melaksanakan proyek ekoprint. Ekoprint memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kegiatan selanjutnya adalah mereka mengamati tumbuhan di lingkungan sekolah, lalu dianalisa jenis daun yang baik untuk dijadikan pewarna di ekoprint. Selama proses ini, guru melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih intensif bagi peserta didik kategori 3. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak adalah membuat pola pada pakaian, yakni membuat ekoprint. Mereka sangat antusias dan berebutan untuk membuat ekoprint ini karena hal baru dan terlihat menyenangkan.
Kelompok kemudian mempresentasikan pola ekoprint hasil kerja mereka di depan kelas. Proses tanya jawab selama presentasi telah mengembangkan keterampilan bernalar kritis peserta didik akan temuan-temuan mereka selama proyek ekoprint. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Peserta didik diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama pada tipe soal sederhana diberikan kepada semua peserta didik. Selanjutnya, tipe soal kompleks dikerjakan oleh peserta didik yang telah selesai terlebih dahulu mengerjakan tipe soal sederhana pada waktunya. Proses asesmen ini juga memanfaatkan kuisis. Pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan serta melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Indikator ketercapaian pembelajaran ini terlihat dari proses presentasi hasil ekoprint serta temuan-temuannya dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran proyek IPA ekoprint ini fokus pada dua pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses konten. Setiap peserta didik dengan gaya belajar berbeda-beda akan mengamati sumber belajar yang berbeda-beda pula sesuai dengan karakteristik gaya belajar mereka masing-masing. Dari saat mereka bekerja kelompok dengan peran masing-masing, ada rekan yang sebagai tutor yang akan menjadi sumber belajar mereka dan juga melakukan pendampingan selama diskusi kelompok. Pembelajaran ini muncul ketika melihat peserta didik antusias dalam berdiskusi dan mereka mampu menemukan hal-hal menarik dari proses pembelajaran proyek IPA ekoprint ini. Kita sebagai guru perlu menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Mereka bisa mengakses informasi dari berbagai platform yang tersedia di internet. Demikian video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di dalam pelajaran IPA dengan proyek ekoprint. Saya Putu Ana Masriani Giri dari SMP Negeri 2 Singaraja pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.